Iya betul. Malahan kalau dengar dari cerita Pak Dua nih ya, dari anak homeschooling itu membaur gitu Pak. Sangat membaur. Di SMP jadi seperti tidak ada apa ya batasan-batas. Kalau kita kan dulu ya Pak ya, anak SD takut sama anak SMA gitu. Iya benar. Terus anak SMA ngebully anak SD, mau baru SMP gitu kan. Ini tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Iya benar. Tidak ada yang namanya senioritas. Tidak ada anak yang junior maupun senior, nggak ada. Jadi anak-anak homeschooling ini mereka itu seperti keluarga besar. Jadi bagaimana sih kalau keluarga, ya kan? Keluarga ini kan satu dengan yang lain saling mendukung gitu, saling mengayomi. Dan anak-anak homeschooling seperti itu gitu. Mereka tidak ada anak yang berbeda terus kita bully rame-rame gitu. Ya seperti itu. Malah kalau di Vicar School sendiri, anak-anak homeschooling ini belajar hidup seperti di masyarakat. Nah di masyarakat ini kan kita ketemu dengan berbagai ragam macam orang gitu. Nah begitupun juga di sekolah kita gitu. Kita bikin Vicar School ini seperti miniatur kehidupan gitu yang ada di masyarakat. Nah jadinya anak-anak yang ada di kita ini mereka tidak memiliki kesulitan gitu kalau mau bergaul dengan siapa, dari tingkat sosial yang seperti apa, dari usia tingkatan yang berbeda, mereka tidak memiliki banyak kesulitan karena sudah dibiasakan gitu di sekolah seperti kehidupan yang normal gitu. Iya, dan mereka rata-rata fokus pada potensi ya Pak ya. Iya. Misalnya ada anak SD yang sama-sama menyukai game gitu. Iya. Bergabung dengan anak SMP, SMA dan mereka potensinya memang situ gitu. Iya, benar. Bergaulnya juga enak gitu iya. ya. Jadi kalau ngobrol tuh nyambung ya, gitu kan. Iya. Karena anak-anak yang memiliki minat yang sama, akhirnya ketika mereka ngobrol, berinteraksi, mereka hanya berbicara hal-hal yang positif gitu. Karena mereka memiliki kesamaan minat. Tetapi coba kita lihat anak-anak nih yang di sekolahnya, apalagi yang long hour ya, yang mereka harus menghabiskan waktu sangat lama di sekolah. Mereka ketemu dengan orang yang mungkin memiliki perbedaan dalam hal minat gitu kan. Beda hobi, beda bakat. Tapi satu kelas. Beda-beda. Akhirnya kita memiliki kesulitan gitu. Bagaimana nih bisa berinteraksi dengan baik gitu kan. Karena apa yang mereka bicarakan mungkin nggak akan nyambung gitu dengan temannya. Nah di sini akhirnya mereka kan harus ngambil jalan tengah nih agar bisa nyambung gitu kan dengan temannya. Nah akhirnya mereka hanya sekedar ngobrol hal-hal yang tidak tidak bermanfaat gitu. Iya, cuma sekedar nonton apa nih semua? Iya, hanya sekedar hal-hal yang remeh-temeh gitu kan. Nongolin kartun lah. Nah itu kan sebenarnya tidak membuat kemampuan bersosialisasi anak-anak kita itu menjadi meningkat. Iya, jadi nggak ada tujuan sosialisasi. Nggak ada tujuan. Ngobrol biasa aja. Sekedar ya menghabiskan waktu aja gitu. Apalagi kan jam sekolahnya lama banget gitu kan. Makin bete. Nah itu yang sangat disayangkan gitu. Yang kita pikir nih selama ini anak-anak di sekolah formal mereka memiliki kemampuan bersosialisasi yang lebih baik. Ternyata enggak juga gitu. Ya karena ya bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan bersosialisasinya ya. Kalau mereka tidak bertemu dengan berbagai ragam macam orang yang berbeda dan tingkatan yang berbeda, umur juga berbeda. Iya. Padahal kan kita membutuhkan itu gitu. Untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi kita gitu. Nah disinilah yang sangat disayangkan gitu ya. Kita pikir anak kita dengan sekolah di sekolah formal kemampuan bersosialisasinya menjadi lebih baik, ternyata malahan tidak seindah yang kita bayangkan gitu. Nah di sini saya melihat bahwa anak-anak homeschooling itu memiliki kelebihan dari sisi cara mereka bersosialisasi gitu. Mereka dari awal sudah menyadari gitu bahwa yang namanya kehidupan nyata itu
bukan hanya ketemu teman-teman sebaya saja gitu, tetapi mereka bertemu dengan berbagai ragam macam orang yang berbeda gitu. Nah di sini akhirnya ketika mereka sudah terbiasa sejak kecil gitu ya bertemu dengan berbagai macam orang, ketika mereka sudah dewasanya, mereka akhirnya langsung mudah untuk berbaur gitu. Nah di sini akhirnya bisa menjawab gitu bagi teman-teman yang masih meragukan anak-anak homeschooling untuk bersosialisasi. Dan untuk yang kurikulumnya. Nah iya, yang kurikulumnya Pak. Nah untuk yang kurikulumnya, anak homeschooling itu sangat diuntungkan. Beda dengan anak-anak yang di sekolah formal. Mengapa? Karena kan kalau anak-anak yang di sekolah formal, pasti kurikulumnya itu yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi, yang dari dulu gitu. Ya, dari dulu udah gitu-gitu aja gitu. Buku kakak saya bisa dipakai Mas ya. Benar. Jadi mau cocok nggak cocok udah telan gitu. Ya kan? Beda dengan anak-anak homeschooling gitu. Kurikulum mereka ya disesuaikan dengan bakatnya anak, minatnya anak. Fleksibel gitu. Beda dengan anak di sekolah formal, ya. Mereka memiliki keterbatasan gitu. Akhirnya mereka sulit untuk mengaktualisasikan dirinya gitu. Hanya mengikuti sistem, mengejar nilai. Benar. Yang intinya harus lulus. Gitu. Iya. Mungkin kalau dulu Agung nih pernah ini ya mendengar sebuah cerita mengapa dulu di zaman dulu sekolah formal itu diciptakan. Itu dikarenakan pada saat itu banyak korporasi ya, perusahaan-perusahaan besar, dia mendirikan pabrik-pabrik, ya, dan pabrik-pabrik ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak, dan akhirnya agar terpenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk pabrik-pabrik ini, akhirnya mereka kan harus merekrut dari masyarakat. Iya, mungkin ya maksudnya tenaga kerja lah, fresh graduate. Dan akhirnya mereka untuk bisa menyeragamkan kemampuan anak-anak ini, ya, agar mereka nantinya dapat bekerja di pabrik-pabrik yang mereka miliki, akhirnya mereka membangunlah sebuah sekolah. Jadi sistem industrial dong Pak. Iya. Lahir, sekolah, bekerja, mati. Iya. Nah bayangkan gitu. Kita selama ini melakukan hal-hal yang terjadi saat dulu kala gitu. Kan berarti kan kemajuan zaman ini sudah sangat berubah gitu. Tetapi kalau kita masih melakukan hal yang sama sampai saat ini, bagaimana nasib anak kita di masa depannya gitu? Itu yang patut kita pertanyakan gitu. Sedangkan masa sekolah ini kan masa-masa golden age. Jangan sampai anak-anak kita ini salah mendapatkan pendidikan gitu. Apakah kita mau gitu mengikuti cara-cara yang sudah jadul gitu, yang seharusnya kita tinggalkan, tetapi kita masih saja gitu menggandrungi itu, malah dikembangkan. Iya. Jadi memang sekolah formal itu ingin menyeragamkan kemampuan anak. Mana bisa begitu? Mana bisa? Padahal kan anak-anak ini berbeda gitu. Kalau mereka diseragamkan terus untuk kerja di pabrik ya wajar. Tapi apakah kita mau anak-anak kita saat ini gitu kan, mereka kita arahkan untuk kerja di pabrik gitu? Berarti anak kita akan bekerja di, bukannya saya ini ya menyepelekan pekerjaan orang-orang yang ada di pabrik ya. Tetapi di sini kita kan inginnya anak-anak kita ini dapat melakukan hal yang lebih gitu. Kalau di pabrik sih bukannya saya menyepelekan juga ya. Iya benar. Kreativitas tuh ya udah gitu kan. Ada gitu. Kita cuma mengerjakan sesuatu yang sudah ada. Yang sama dan itu juga gitu. Mereka kayak seperti robot gitu. Padahal anak kita kan bukan robot gitu. Mereka harus diperlakukan ya sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Itu yang harus kita isi. Tetapi kalau kita ingin menyeragamkan anak-anak kita, akhirnya kemampuan yang dimiliki oleh anak kita, kemampuan lahiriahnya, akhirnya tidak terbentuk gitu, tidak terasa. Dan ini yang menjadi masalah gitu buat anak kita nanti di masa depannya. Nah oleh karena itu, di sini kita harus berpikir secara smart gitu. Kita kan tidak ingin gitu anak kita saat ini gitu, kehidupannya nanti di masa depan itu lebih buruk dibandingkan orang tuanya.
Pasti kita ingin anak-anak kita ini lebih sukses, jauh lebih sukses dibandingkan orang tuanya. Nah, kalau kita menginginkan hal-hal yang lebih baik untuk anak kita, maka mulai saat ini kita harus berpikir ulang mengenai pendidikan yang harus diterima oleh anak-anak kita. Oke, baik. Yang tepat, yang terbaik ya Pak ya. Pasti. Agar bisa mengasah potensi. Pasti. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja, dan sampai jumpa di Bio Education selanjutnya. Sampai jumpa.